segala puji syukur untuk mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Oke, kita bangkit berdiri yuk biar lebih semangat. Kita bersama tangan ya. Semangat dong. Kita mau nyanyi lagu apa lagi nih? Kita yel-yel dulu kali ya Kak, biar semangat. Oh iya bener banget, kita punya yel-yel biar kamu lebih semangat buat ibadahnya. Ini yel-yelnya kayak gini, ikutin kakaknya dulu ya. Oke, siapa kita? Anak Tuhan. Siap melayani Tuhan. Yes, yes, yes. Harus bisa. Kamu tahu harus bisa ya. Oke, ikutin bareng-bareng. Siapa kita? Anak Tuhan. Siap melayani Tuhan. Yes, yes, yes. Yeah. Wah, lebih semangat harus ini. Kita mau menyanyikan lagu apa, Kak? Kita Kerja buat Tuhan. Oke. Masuk ke firman. Kita mau menyanyikan lagu seperti rusa. Oke. Kita mau siapin hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Yuk kita bersama-sama nyanyi. Seperti
Selamat pagi adik-adik semuanya. Shalom. Dengan saya Mas Tommy. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertema inilah pelayananku. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Mari kita doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kesempatan ini kami dapat bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Engkau kiranya yang membuka hati kami, membuka pikiran kami, dan membiarkan firman-Mu ini masuk dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkatilah pula pelayan-Mu yang menyampaikan, kiranya Engkau yang menuntun. Terima kasih ya Tuhan, jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan dalam nama-Mu. Tuhan Yesus Tuhan kami, amin. Sebelum kita mulai, Mas Tommy mau tanya dulu, ini kan seputar inilah pelayananku. Nah, mau tanya nih, bentuk-bentuk pelayanan ketika kalian remaja, kira-kira apa aja ya? Coba kita ingat-ingat dulu. Ada apa? Biasanya SL ya, SL berarti ada musiknya, ada doa. Kemudian sekretaris atau yang ini yang biasanya absen seperti itu. Terus ada apa lagi ya? Oh, ada yang jadwal teman-teman untuk latihan, untuk mengingatkan kamu besok ini ya sekali ya. Ternyata banyak sekali. Untuk bentuk pelayanan itu masih di ibadah remaja ya. Terus kira-kira ada kesulitan nggak ketika mungkin adik-adik ditunjuk untuk pelayanan itu, atau ketika menjalankan, atau mungkin kesulitan yang mungkin akan muncul? Kira-kira apa? Mungkin apa ya? Mungkin ketika ditunjuk kita tidak berani, malu atau takut, bisa. Atau ternyata sibuk sekali, tidak ada waktu untuk latihan, untuk apa. Atau mungkin karena sekarang sedang seperti pandemi ini, jadi semuanya harus online, kita kesulitan nih. Kalau latihan nggak bisa langsung ketemu, nggak bisa langsung ngobrol, harus lewat video chat, video call ya, bukan video chat. Nah, begitu. Kesulitan-kesulitan itu ternyata sudah dijawab sama Rasul Paulus. Nah, mari kita baca renungan kita dulu dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Mari kita baca. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai budaya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi, sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi.
Demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Dengan dibuka dari firman tadi, bulan ini gereja kita memasuki bulan pembangunan. Dan ini akan kita lalui dengan pelayanan kita. Makanya temanya tadi, inilah pelayananku. Sebelum kita mulai lebih jauh, kita telisik dulu surat Tesalonika ini sebenarnya surat seperti apa? Surat ini merupakan surat tertua di Perjanjian Baru, sekaligus juga dokumentasi dari perjalanan penginjilan Rasul Paulus, di mana penginjilan ini juga yang jauh lebih luas cakupannya daripada ke-12 Rasul, yang mana ke-12 Rasul itu mendengar amanat Tuhan Yesus secara langsung sebelum kenaikan Tuhan Yesus. Nah, di bacaan kita kali ini Rasul Paulus ingin mengingatkan jemaat di Tesalonika, yang mana saat itu Rasul Paulus sedang berada jauh dari sana. Jadi dia seperti mengadakan penginjilan jarak jauh. Hampir mirip seperti kita ya, tapi kita jarak jauhnya karena pandemi, jadi kita harus lewat video call seperti ini, lewat video atau lewat teks, chat. Nah, kalau zaman dulu adanya surat, dan surat ini juga tergantung jauhnya, bisa sampainya berbulan-bulan atau berminggu-minggu baru sampai di jemaat tersebut. Rasul Paulus ingin mengingatkan bagaimana dalam berpelayanan kepada jemaat Tesalonika. Nah, Rasul Paulus ini juga sangat mengerti bagaimana karakteristik, bagaimana sifat-sifat dan pergumulan jemaat di kota Tesalonika, di sebuah kota pelabuhan seperti apa, karena sudah pernah mengalami ke sana. Nah, lalu bagaimana supaya jemaat atau kita juga mampu bertahan berpelayanan dalam segala macam tantangan. Seperti kita ketahui, teman-teman, gereja sendiri itu bukan hanya sebuah gedung ataupun juga hanya organisasi, bukan. Tapi kita menjumpai ada berbagai karakter di sebuah gereja. Coba teman-teman sebutkan apa aja. Ada warga jemaat, ada mungkin warga jemaat yang setiap hari minggu saja, ada yang aktif setiap ada kegiatan dia datang ke gereja, ada bapak ibu majelis yang ikut pelayanan di dalam gereja, ada yang tertentu pak pendeta, lalu anggota-anggota yang ikut membantu jalannya ibadah, anggota multimedia, mungkin panitia-panitia untuk acara-acara atau perayaan. Juga tak lupa jemaat anak-anak. Ada para pamong juga. Banyak sekali ya. Tidak peduli terlihat seberapa kecil atau besar peranan mereka dalam gereja, kita semua ataupun mereka semua punya peran sendiri-sendiri dalam membangun sebuah ibadah. Semuanya punya peran. Kalau satu tidak ada, wah bahaya dong, ibadahnya tidak terbangun dengan baik. Contohnya aja, tiba-tiba kita ditugasi untuk SL, tapi ternyata ketika ibadah tidak datang, tapi tidak memberi kabar. Pasti bingung, waduh siapa ini penggantinya, siapa ini? Lalu ketika menunjuk orang yang lain ini belum tentu siap, soalnya kan bukan dia seharusnya. Jadi ada, semuanya itu punya peran. Dan mari kita menjalankan peran-peran ini dalam membangun sebuah ibadah, membangun sebuah bentukan wajah Kristus di gereja kita. Di sini Rasul Paulus ingin mengajak kita untuk ikut berperan aktif
peran aktif dalam pelayanan. Dan sebenarnya itu bukan untuk kita. Kita berpelayanan adalah untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, bagaimana kita berpelayanan dan bagaimana kita menanggulangi segala tantangan? Itu belum terjawab kan? Tadi Rasul Paulus sudah menunjukkan jawabannya di perikop kita tadi. Yang pertama dulu deh, ini bagaimana di saat seperti sekarang semua terbatas, kita tidak bisa berkumpul secara fisik, secara langsung. Bagaimana kita melayani? Pelayanan itu sendiri, teman-teman, tidak tercakup hanya di dalam sebuah lingkungan gereja. Kita bekerja, Mas Tommy atau Papa Mama atau Kakak kerja, itu juga pelayanan. Teman-teman semua sekolah itu juga pelayanan. Walaupun lebih berat sekolah sekarang karena hanya lewat video, lewat entah Zoom atau pakai aplikasi apa. Kira-kira sudah ada yang bosan belum ya? Dengan aplikasi tersebut juga bisa jadi banyak gangguan. Tantangannya lebih banyak. Di pelayanan kita yang penuh tantangan ini, Tuhan ingin kita berpelayanan juga dengan sepenuh hati kita. Tidak boleh setengah-setengah. Yang bekerja sepenuh hati. Yang sekolah dengan sepenuh hati, belajar dengan sungguh-sungguh. Lalu apalagi? Di keluarga juga bisa kita melayani, membantu mama, papa, membantu anggota keluarga. Di teman-teman remaja juga bisa, teman-teman sekolah pun juga bisa kita saling mendoakan. Karena di keadaan seperti ini juga macam-macam pergumulan yang dihadapi oleh kita, oleh teman-teman kita. Marilah kita saling mendoakan. Bisa dengan saling berbagi, mungkin dengan teman dekat, ada pokok doa yang ingin didoakan, kalian saling berdoa di tempat yang berjauhan untuk masalah-masalah yang tantangan yang akan kalian hadapi. Bisa juga dengan mungkin menyebarkan renungan atau kata-kata semangat untuk mereka, saling menyemangati, saling memberikan firman Tuhan untuk sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan juga dan semakin kuat imannya. Lalu kita masuk yang kedua, pesan-pesan dari Paulus untuk supaya kita tetap teguh dalam segala macam tantangan. Ternyata ada 5 poin. Yang pertama adalah kita berpelayanan untuk menyukakan hati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Itu yang harus diingat. Lalu yang kedua, dalam berpelayanan kita harus tulus. Kita tidak mengharapkan apa-apa, kita melayani dengan tulus. Melayani untuk Tuhan, untuk teman-teman sesama kita dengan tulus. Yang ketiga, ramah. Berlakulah ramah ketika kita semua melayani. Kan tidak mungkin kita melayani langsung dengan marah. Teman-teman, ayo buka Alkitabnya. Ini melayani kok marah-marah. Kita harus ramah. Lalu yang keempat, menjaga kesalehan. Karena dengan menjaga kesalehan juga kita juga memperdalam firman Tuhan, memperdalam Alkitab, sehingga kita dapat mengerti apa yang akan kita sampaikan kepada orang-orang yang kita layani, bagaimana kita berperilaku jadi semakin mirip dengan wajah Kristus. Lalu yang kelima adalah adil. Dalam berpelayanan juga kita harus adil. Seperti apa? Mungkin dalam melayani kita tidak pilih-pilih orang, kita semua harus sama rata, kita perlakukan dengan sama dan adil. Mungkin dalam pelayanan dalam bentuk bekerja atau bentuk sekolah juga kita harus adil dalam membagi waktu. Ada waktunya kita bekerja keras,
Ada waktunya kita membantu keluarga, membantu Pak Ibu, Mama Papa. Kita melakukannya dengan adil. Jadi tadi ada 5. Diulangi lagi ya. Pertama, menyukakan hati Tuhan. Yang kedua, tulus. Yang ketiga, ramah. Yang keempat, menjaga kesalehan kita. Lewat kita membaca renungan, lewat kita berdoa, senantiasa di dalam Tuhan. Yang kelima adalah adil. Nah, kelima poin ini selalu diingat jika kita akan lakukan pelayanan. Ketika kita ditunjuk lalu takut, ingat, oh ya ini kan untuk memuliakan nama Tuhan. Ini bukan tentang saya, bukan tentang apa, tapi oh ya saya ditunjuk untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi, kita lebih berani. Nah, demikian firman Tuhan pada hari ini. Jadi ingat 5 poin tadi, menyukakan hati Tuhan, tulus, ramah, menjaga kesalehan, dan adil. Terima kasih sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan bersama saya. Dan mari kita tutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita doa. Terima kasih ya Bapa Tuhan kami, telah bersama-sama mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Engkau-lah yang memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk kami semakin teguh dalam melayani jemaat-Mu, dalam memuliakan nama-Mu di gereja kami, di rumah kami, di sekolah maupun dimanapun keberadaan kami. Tuhan kiranya memberi kami senantiasa kekuatan Tuhan. Kami serahkan negara kami di dalam tangan-Mu, dalam setiap pergumulan yang juga dialami oleh negara lain, dalam perjuangan menghadapi pandemi ini, dalam masalah perekonomian. Tuhan kiranya yang memberkati para pemimpin kami sehingga mereka dapat memimpin dengan baik pada rakyatnya, dan juga sehingga semuanya menjadi lebih baik Tuhan. Menyerahkan gereja kami dalam tangan-Mu, mana mungkin kami masih belum bisa berkumpul bersama-sama pada bulan ini, pada tahun ini. Tuhan kiranya yang memberi kami kekuatan, Tuhan kiranya yang menyembuhkan pula teman-teman kami, mungkin ada yang kurang sehat, Tuhan yang selalu menyertai. Kami serahkan Bapak Majelis, Bapak Pendeta, dan semua teman-teman yang ikut dalam pelayanan, menjaga gereja dalam suasana seperti ini, tetap menjalankan ibadah online. Tuhan kiranya yang memberkati mereka. Demikian pula untuk teman-teman kami yang lainnya dalam pergumulannya, Tuhan kiranya yang menyertai satu persatu, Tuhan yang memberkati keluarga mereka satu persatu ya Tuhan. Untuk yang sakit kiranya semua kesembuhan hanya dalam tangan-Mu saja, Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pula untuk studi kami di sekolah. Mungkin kami menghadapi ujian ataupun masih menyesuaikan diri dalam hal yang baru ini, jika tidak dapat masuk sekolah seperti biasa. Tuhan kiranya yang memberkati kami, berilah kami kecerdasan, keinginan belajar yang kuat, beri kami semangat untuk tetap terus tekun belajar Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Semuanya ini yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman remaja, kita sudah mendengarkan firman ya. Oke, sekarang mari kita bangkit berdiri. Kita memperbaharui iman pengakuan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tangan kanan diletakkan di dada sebelah kiri. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Nah, oke teman-teman remaja, sekarang tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Kalian bisa memberikan persembahan dengan cara transfer atau scan QR code-nya gereja, atau bisa juga dititipkan ke orang tua kalian masing-masing ya. Kita sambil memberikan persembahan dengan memujikan lagu Jangan Lelah, seperti firman tadi Paulus yang tidak mudah menyerah dalam melayani Tuhan. Masuk ke dalam doa persembahan, sekaligus kita mengakhiri dengan doa syafaat dan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan hari ini kami boleh beribadah kepadamu dan kami boleh mengumpulkan persembahan. Engkau yang berkati persembahan kami Tuhan, Engkau yang sucikan supaya persembahan ini dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Engkau juga berkati setiap orang yang mengelola persembahan ini supaya persembahan ini boleh selalu dikelola dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga kami masing-masing di rumah, orang tua kami, adik-adik kami, kakak-kakak kami, saudara kami, semuanya kiranya selalu berada pada lindungan Tuhan, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Yang sakit juga Engkau sembuhkan, Engkau berikan kekuatan, kesehatan. Engkau yang menjaga keluarga kami Tuhan. Engkau juga berkati teman-teman kami di sekolah, teman-teman kami di gereja, teman-teman kami semua. Kiranya mereka semua juga diberikan kesehatan, dilindungi dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami GKJ Wirumut ini, kiranya setiap pelayanan dari Bapak Pendeta dan semua majelis dan semua bagian-bagian yang di dalamnya dapat selalu memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Engkau yang mau jagai kami dan seluruh anggota gereja ini dengan kesehatan, kekuatan, dan biarlah kami tetap semangat melayani Tuhan meskipun kami harus melayani di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Engkau tetap berkati Indonesia supaya semakin maju, semakin baik dari hari ke hari. Engkau berkati pemerintah dari yang paling atas sampai yang pemerintah yang di bawah. Kiranya Engkau berikan hikmat Tuhan supaya dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, begitu banyak hal yang ingin kami doakan. Engkau yang mengerti setiap hati dan pikiran kami, dan doa yang kurang sempurna ini kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Nah, oke, teman-teman, kita bangkit berdiri yuk. Kita akan masuk ke dalam pemutusan. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita coba yel-yel sekali lagi ya. Masih ingat kan? 1, 2, 3. Siapa kita? Anak Tuhan. Siap melayani Tuhan? Yes, yes, yes. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. See you.